Oke Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ngoten ta. Nggih. Pertama-tama yang ujian dari saben malam Jumat. Oh nih. Nah, iki keluar kubur. Anu iki kan enek dalile kan. Tak golek ya. Ora mau malam Jumat. mulai nikmat, bisa makan seperti ini, bisa hidup, yang jelas kita masih diberi nikmat sehat. Yang kedua, sholawat dan salam kita aturkan junjungan Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau kita diangkat dari zaman kegelapan jahiliyah menuju jalan yang terang benderang. Semoga sahabatnya bisa kita nikmati sampai yaumul kiamah kelak. Yang kami hormati Sayyidul Bait Bapak Haji Jainal Al-Mukarram Bapak Mandani dan seluruh hadirin jamaah sholat maghrib di musola apa namanya Pak Jena? Baitul Salam. Musola Baitul Salam. Saya coba menyebut suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa orang meninggal itu tidak ada yang dibawa kecuali tiga, yaitu pertama adalah amal jariah. Amal jariah itu tidak harus berupa materi, misalnya ini Pak Suroso nadar saya akan menanam pohon mangga di depan rumah saya. Nanti kalau sudah berbuah, orang yang mau lewat kelaparan bisa memetik buahnya. Nah, itu merupakan amal jariah. Yang kedua adalah apa itu ya? Kedua, ilmu yang bermanfaat. Itu bermanfaat itu adalah kalau kita bisa belajar ngaji, bisa ikut jamaah, ikut apa itu namanya tafsir, itu enggak apa, bagus sekali. Itu ilmu-ilmu yang harus kita sebarluaskan. Kalau misalnya kita nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa tafsir, gimana? Nah, itu adalah pertanyaan yang umum. Yang jelas, apapun yang kita dapat dari suatu majelis itu bisa kita salurkan kepada anak-anak kita, istri kita, saudara-saudara kita. Misalnya ini sambil contoh, pulang majelis, menghadiri majelis, ada ilmu, ternyata antara sholat subuh dan sholat duha kita diwajibkan sholat 2 rakaat, yang mana ganjarannya itu adalah sama dengan sebagus-bagusnya menjalankan ibadah umroh. Terus yang ketiga adalah doa anak soleh. Nah, inilah haul ini salah satunya, yaitu doa dari anak soleh. Doa dari anak-anak kita atau saudara kita tidak akan terputus. Saya sedikit cerita tentang almarhum Pak Jainal ini. Di mana kira-kira di tahun 76, di Batam 80 lah. Sedangkan bapak kami ini adalah SD saja tidak lulus. Kedua orang tua kami adalah tidak lulus, yang mana sekolah waktu itu bertepatan dengan meletusnya gerakan PKI. Nah, otomatis semua sekolah akan diliburkan sebelum gerakan 65 di waktu di Madiun 58 itu. Nah, di situ kami berempat itu diajak orang tua kami, bapak kami itu apa istilahnya, ada kolaan klopo. Nah, ekonomi memang waktu itu tidak baik-baik saja. Kita berdua, saya dengan adik saya yang laki-laki Joni, itu dinaikin obrok. Saya sepedanya masih ada, sama simpan di rumah ibu. Naik obrok, beli kelapa, itu kolaan kelapa ke arah Sambil Kandat. Setiap pagi habis subuh itu dijual kembali ke pasar Sanobete. Terus malamnya habis maghrib kami diajak jualan kacang rebus. Itu yang paling saya ingat, itu jualan kacang rebus di perempatan Jolo Indah, sekarang di Isuzu Panther itu. Nah, di depan situ.
Nah, dari situ kami belajar. Bapak kami berpesan, biarpun orang tuamu ini pendidikannya sangat rendah, jangan sampai anak-anaknya mengalami hal yang sama. Dengan sekuat tenaga kami bisa sekolahkan sampai sarjana semua. Bapak kami ini, Haji Slamet ini orangnya memang keras. Namanya juga orang Ponorogo, turunan Trah Parok Ponorogo. Memang turunan asli dari Pondok Warok ini. Gitu. Kita pernah berkunjung ke sana. Nah, di rumahnya nenek-neneknya ayah itu, di sana itu ada pohon sawu. Nah, ciri pohon sawu ini adalah bekas prajurit dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ternyata benar, gitu loh. Nah, dari situ kami selalu kejam, terutama adalah masalah belajar dan beribadah. Setiap sore kami itu sudah istilahnya, untung waktu dulu belum ada undang-undang perlindungan anak. Kita ini sudah sering dipukulin pakai ini rantingnya pohon pohon yang ada di belakang rumah, pohon sono atau pohon kamboja, lupa saya namanya, selalu dipukulin. Nah, dari itu kerasnya bapak kami, jangan ingat Dok, kamu boleh bergaul, boleh main, tapi jangan lupa dua hal, belajar dan sholat. Nah, itu yang kami tekankan pada saat itu sampai sekarang. Nah, dari uri-uri itu sampai sekarang kami bisa menjalankannya, alhamdulillah. Dari itu juga kami bisa, alhamdulillah, dibilang sukses ya enggak begitu sukses, tapi alhamdulillah cukup. Ngoten Mbak Jena, cukup ya? Nah, itulah sekelumit kisah dari bapak kami. Semoga apa yang baik bisa kita ambil manfaatnya, yang enggak baik dibuang jauh-jauh. Nah, punten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran selanjutnya kesaksian terhadap itu salam. Ini ada yang menyaksikan bagaimana proses musola ini dibangun.